Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kopmania semuanya. Perkenalkan, nama aku Hairunisa Lutfina Windanovira. Aku biasa dipanggil Nisa. Aku merupakan mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Tepatnya tahun 2018 aku masuk di UIN. Nah teman-teman, aku juga merupakan seorang demisioner Kepala Divisi Diklat atau Pendidikan dan Pelatihan Kopma UIN Jakarta 2020, dan aku sekarang diamanahkan menjadi Wakil Ketua Umum periode 2021 untuk menemani Kanilna selaku Ketua Umum pada tahun ini. Nah teman-teman, kenapa aku muncul di hadapan teman-teman? Karena aku ingin memberikan materi atau memberikan sharing kepada teman-teman tentang materi debat koperasi. Mungkin teman-teman di pendidikan, entah itu di Diksa, Dikmen, atau Dikjud, bahkan Diktar, atau di luar dari pendidikan perkoperasian, teman-teman sudah mengetahui tentang debat itu sendiri apa. Nah teman-teman, kali ini aku akan memberikan sedikit sharing kepada teman-teman semua tentang debat koperasi. Nah, debat koperasi ini merupakan sebuah pertentangan argumentasi atau pemberian atau penyampaian argumentasi, opini, atau pendapat seseorang melalui pemikiran kita, pola pikir kita dengan menyampaikannya melalui public speaking atau komunikasi yang kita miliki. Nah, teman-teman, ketika kita berbicara tentang debat koperasi nih, pastinya kita berbicara juga tentang perkoperasian kan? Nggak mungkin kita debat koperasi, tapi berbicara tentang pendidikan di Indonesia, itu nggak mungkin. Karena fokus kita debatnya itu tentang koperasi. Nah, teman-teman, selain itu, debat koperasi ini juga bisa memanfaatkan kita untuk mendapatkan peluang kejuaraan. Karena apa? Karena debat koperasi ini pastinya memiliki dua, yaitu tim pro dan tim kontra. Di mana tim pro dan tim kontra ini pastinya memiliki semangat atau acuan untuk memenangkan dari debat tersebut. Selanjutnya itu ada tentang ciri-ciri debat. Nah, ciri-ciri debat itu adanya sebuah argumentasi atau sebuah pematahan argumentasi baik dari tim kontra ataupun tim pro untuk meraih kemenangan tadi. Nah, kenapa? Karena ketika kita menang debat itu, pasti apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada lawan debat kita atau kepada audiens yang nonton kita, itu pasti memberikan dampak yang bagus dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh mosinya. Nah, selanjutnya itu ada moderator atau sebagai penengah. Nah, kenapa sih harus ada moderator? Nggak cuman presentasi aja yang ada moderator atau sebagai acara-acara lain. Karena moderator ini fungsinya untuk penengah. Ketika tim pro dan tim kontra ini memiliki argumentasi yang pastinya berbeda kan dari sudut pandang mereka, tim pro atau tim kontra. Nah, moderator ini fungsinya untuk penengah supaya mereka ini tidak keluar dari topik yang ada di mosi tersebut. Begitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara tentang unsur-unsur, berarti adalah apa aja sih yang harus ada di debat gitu. Kenapa sih harus ada di debat kayak gini dan harus begini dan begini? Nah, yang pertama, tadi aku udah menyampaikan bahwa unsur-unsur debat itu harus memiliki atau mempunyai moderator atau penengah. Itu fungsinya sebagai kita tidak keluar batas atau tidak keluar dari tema pembahasan di mosi tersebut. Nah, yang kedua adalah adanya tim pro dan tim kontra. Kenapa? Karena ketika tidak ada tim pro dan tim kontra itu sama aja, kita bukan debat. Tapi kita hanya memberikan pendapat kita, memberikan opini kita tanpa adanya lawan debat itu sendiri. Karena debat ini fungsinya untuk memenangkan diri kita dengan apa-apa yang kita sampaikan melalui argumentasi atau pendapat kita, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh mosi. Begitu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu harus memiliki mosi. Kenapa sih mosi? Mosi itu apa sih? Nah, mosi itu merupakan sebuah materi atau sebuah pokok pembahasan yang harus kita ringkas, harus kita sampaikan, baik itu secara individu ataupun kelompok ketika kita berdebat. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, ada tim pro dan tim kontra. Dan ada satu mosi. Nah, otomatis dari dua tim pro dan kontra ini harus memandang dari mosi ini dengan dua pemikiran. Yang pertama pemikiran pro, dan yang kedua itu pemikiran kontra. Pastinya mereka berdebat untuk memperebutkan kira-kira mosi ini tuh pro atau kontra ya? Nah, itu mengapa adanya mosi di dalam perdebatan perkoperasian. Selanjutnya itu kita membahas tentang struktur debat. Nah, ketika ada unsur-unsurnya, pasti ada strukturnya nih. Strukturnya itu bagaimana cara kita menyampaikan debatnya, bagaimana cara kita mengeksekusi cara-caranya kita berdebat ketika kita menyampaikan argumentasi. Nah, biasanya debat ini diisi oleh 3 orang per satu timnya.
Biasanya juga, dari 3 orang ini pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan ketika menyampaikan sebuah materi atau sebuah hal-hal argumentasi yang akan mereka sampaikan. Nah, teman-teman, untuk yang pertama itu ada struktur debatnya, itu pengenalan. Nah, biasanya dari 3 orang ini, orang yang pertama ini memberikan pengenalan. Misalnya, selamat siang semuanya, teman-teman dan dewan juri yang saya hormati. Saat ini saya bersatu tim atau berkelompok dengan A, B, C. Dan setelah itu, teman-teman langsung memberikan argumentasi dan menjelaskan apa maksud dari mosi tersebut untuk pembicara pertama. Dan yang kedua adalah pembicara kedua ini pastinya penyampaian argumentasi atau memberikan pembahasan ulang terkait apa yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Nah, yang ketiga adalah memulai debatnya itu. Oleh pembicara ketiga, biasanya ini mereka memberikan data-data atau apapun itu terkait hal-hal yang mendukung dari mosi tersebut. Nah, ketika dari 3 orang ini atau 3 pembicara ini sudah menyampaikan, nah pastinya akan ada perdebatan antara tim pro dan tim kontra. Nah, selanjutnya yaitu simpulan. Biasanya simpulan ini ditutup oleh pembicara ketiga karena mereka ini pembicara terakhir dari pembicara pertama dan pembicara kedua sebagai penyimpulan atau kesimpulan dari pembicara-pembicara sebelumnya. Nah, teman-teman, ketika debat kita juga tidak boleh asal-asalan ya. Karena kita nggak cuma sekedar ngomong kayak gini aja dan nggak cuman cerita, oh ternyata mosinya tuh kayak gini loh. Enggak, teman-teman. Ketika kita udah tahu nih debat itu seperti apa, debat itu bagaimana, dan outputnya seperti apa ke kita, entah itu tentang perlombaan atau tentang hal-hal lainnya, pasti kita mau etika. Yang pertama, etika perdebatan itu kita boleh menyampaikan pendapat, opini, atau gagasan kita sesuai dengan mosi yang dibahas. Tadi aku udah bilang ya, mosi itu apa. Nah, selanjutnya, ketika kita menyampaikan argumentasi, kita harus menitik beratkan apa yang menjadi pembahasan kita. Jangan sampai kita menjatuhkan tim lawan atau menjatuhkan hal-hal yang bukan kehendak kita gitu. Dan jangan sampai ada unsur-unsur sara ataupun hal-hal yang tidak boleh disampaikan dalam perdebatan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah pengajuan argumentasi untuk memperoleh kemenangan. Dan jangan sampai kita menyampaikan argumentasi ini dengan panjang lebar, tidak ada keintinya, harus singkat, padat, dan jelas sesuai dengan mosi. Dan yang terakhir yaitu adanya penyampaian argumentasi secara kritis. Jangan sampai ketika kita udah menyampaikan argumentasi nih, tetapi dari tim lawan tuh ternyata ada peluang. Oh, ternyata dari tim pro ini peluangnya ini loh. Jangan sampai, kita harus benar-benar bisa mengkritisi dari mosi tersebut untuk memenangkan tim kita. Aku hanya menyampaikan sedikit aja nih, kalau teman-teman udah percaya diri untuk debat, pastikan teman-teman udah baca, udah paham mosinya, dan debat apa yang ingin teman-teman ikuti. Misalnya debat perkooperasian. Teman-teman harus ikuti atau pahami, belajar betul tentang kooperasi itu apa, bagaimana, dan lain sebagainya, supaya teman-teman bisa memenangkan dari debat tersebut. Dan sering-sering berlatih untuk public speaking atau penyampaian materi yang secara bagus, kritis, dan padat, sesuai dengan isi dan konten yang teman-teman sampaikan. Mungkin itu aja dari aku untuk pemateri hari ini. Bukan pemateri sih, kita lebih sharing aja tentang debat perkooperasian. Semoga teman-teman yang udah mendengarkan dan menonton video ini mendapatkan ilmu yang baru dan bermanfaat. Dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.